Nasib. Ya, ini Pak Ya. Yamin Esnusi juga. Kalau yang di samping saya ini Pak Yamin. Pak Ramli. Ya. Tapi di foto ini beda ya Pak ya? Di Mungkin foto saya beda. pakai Songko. Oh iya. Oke, Pak Ramli Ibrahim. Ya. Nasib ya. Nasim. Iya. Oke, Pak Ramli Ibrahim Nasim sebagai ketua panitia di semarak peringatan Maulid Nabi di Desa Bongo ya Pak ya. Ya. Ada juga via Zoom ada ya di sore ini. Nanti kita mungkin akan menunggu Kepala Desa Bongo Kabupaten Gorontalo yang insya Allah akan bersama kita di sore ini. Desa Bongo ini yang kita tahu pendengar adalah pusat pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sana ada satu tradisi khas Gorontalo berupa tolangga dan juga toyopo yang diisi dengan kue-kue atau juga makanan-makanan yang sudah didoa. Nah, tahun ini rangkaian kegiatan tersebut kembali digelar, bahkan digadang-gadang akan lebih semarak dari tahun-tahun sebelumnya. Saya mau ke Pak Ramli. Ya. Saya jadi jadi bingung membedakan mana Pak Ramli, mana Pak Yamin ya. Ini Pak Ramli. Oke. Pak Ramli, kapan pelaksanaan semarak peringatan Maulid Nabi ini di Desa Bongo? Ya, jadi insya Allah pelaksanaan Maulid Nabi ini akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023. Iya, oke. Di mana ini nantinya di? Jadi ini akan dilaksanakan puncaknya di Masjid At-Taqwa, Desa Bongo, Kecamatan Batu Dapan, Kabupaten Gorontalo. Baik. Kita juga ini sudah kedatangan narasumber lainnya, ada Pak Yamin Esnusi. Insya Allah beliau ini sudah berada di tempat dan akan menyesuaikan. Jadi di desa di Masjid At-Taqwa ya, Pak siapa namanya, Pak Ramli ya, ketua panitianya Pak Ramli. Kalau di tahun berarti setiap tahun diselenggarakan, panitianya berbeda-beda ya Pak ya setiap tahun ini. Jadi kita setiap tahun ada pembentukan panitia. Jadi dia berbeda antara panitia tahun kemarin dan tahun ini. Kalau Pak Ramli sendiri yang keberapa ini? Panitia yang terbentuk yang keberapa ini? Kalau saya sebetulnya dihubungi sebagai ketua tamir masjid. Pak Ramli ini sebagai ketua tamir. Iya. Masjid At-Taqwa tadi ya. Iya. Memang sebagai tempat pelaksanaan perayaan Maulid Nabi. Jadi seperti itu. Iya. Jadi saya menyapa Pak Kepala Desa, Pak Kades ya. Di sana disebutnya Pak Kepala Desa ya? Kepala Desa. Pak Yamin. Siap ya. Esnusi. Oke. Pak Yamin sehat, Pak Yamin? Alhamdulillah. Kesini naik apa? Ya, alhamdulillah saya kendaraan roda 4. Kan kalau di sana itu DP jalan menurut orang DP Medan cukup cukup menantang. Ya, sebetulnya tergantung juga sih. Tergantung apa? Tergantung kendaraan atau kebiasaan. Ya. Tergantung kendaraan juga pastinya. Oh, kendaraan juga pastinya ya. Iya. Oke, Kepala Desa ini yang nantinya juga akan menyambut desa ini sebagai desa pelaksana ya. Siap ya. Di Desa Bongo ini. Dan tentunya dari tahun ke tahun ini ada perbedaannya. Nah, untuk persiapannya di tahun ini apa saja nantinya yang akan disuguhkan, Pak Kades? Ya, ada beberapa perubahan yang sedikit kita lakukan di sini. Memang di tahun ini ada kolaborasi antara, kebetulan ada pertukaran mahasiswa Nusantara, dan itu mereka memang mengambil salah satu kegiatan itu adalah Festival Walima yang ada di Desa Buboho ini, Desa Bongo. Itu menjadi salah satu program mereka dan itu akan dilaksanakan tahun ini. Kemudian untuk tahun ini juga kita akan mengupayakan kue yang akan dibagikan itu akan lebih banyak dari tahun kemarin. Akan lebih banyak dari tahun kemarin. Apakah setiap kue yang disuguhkan setiap tahun itu dihitung, Pak? Dihitung sebetulnya. Dihitung per biji atau per tolangga? Per biji.
berbiji. Ya, Kalau tahun lalu bisa tahun tahun lalu lalu masih ti ayah yang kades. ya kebetulan tahun kemarin itu kan bukan saya yang kepala desanya, Oh, tetapi ya. saya Sedikitnya tahu ya? sedikitnya saya sudah mencari informasi tentang Berapa? kegiatan ini. Berapa? Kalau berapa tidak jumlahnya? kalau tidak salah hitung, saya dengan panitia yang tahun kemarin itu ada kurang lebih hampir 1 juta, 1 juta kue. hampir 1 juta kue. Itu random, maksudnya campur ya? Iya, Kue kue sukade, kolombengi, ya. cucur. Tapi yang paling banyak dihitung adalah 2 macam itu, Yang kolombengi dengan kolombengi sukade. sama sukade. Ini yang utama Iya. kue-kue yang harus Iya. disuguhkan. Pak, siapa dulu? Pak Ramli. Pak Ramli. Di takmirul masjid sendiri ini dilibatkan persiapan di masjid ini seperti apa nanti? Nah, jadi kami mulai Senin kemarin itu sudah melaksanakan persiapan. Itu melibatkan berbagai macam unsur. Pertama tentunya pihak pemerintah desa sebagai tuan rumah dan juga kami panitia takmir masjid sebagai pelaksana. Tentunya kita melibatkan Rema Muda dan juga para tetua yang bisa menjadi pemberi petunjuk untuk pengerjaan berbagai macam hal sebagai persiapan, dan nantinya kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Iya. Identitas tradisional peringatan Maulid ini benar-benar tergambar di Desa Bongo, Pak Ramli ya, mengingat saat ini ada sedikit pergeseran begitu terhadap isi dari Tolangga itu sendiri. Ya. Saya mintakan tanggapannya Pak Ramli sebagai ketua panitianya. Perbedaan. Iya. Jadi kan kalau kemarin itu ada pergeseran terhadap isi dari Tolangga. Semakin kesini so banyak DPI so bukan lagi kue, so alat-alat rumah tangga, so ada DP aluminium. Jadi kalau di Bongo kita itu mempertahankan tradisi, tetap kolombengi dengan sukade itu ikon utama, jadi kue utamanya. Jadi kalau misalnya yang saya lihat juga saat ini kan sudah ada alat-alat rumah tangga, belangan, dandang, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Kalau di Bongo itu belum. Belum seperti itu, karena kita memang Tolangga itu masih seperti yang kemarin-kemarin, belum dicampur adukan dengan barang-barang rumah tangga untuk jadi isi dari Tolangga. Isi dari Tolangga itu. Baik Pak Ramli, pendengar Anda pun boleh memberikan partisipasinya di 0821 9664 8664 untuk yang mau bergabung dengan kami di sini. Sudah ada penelponnya tentang semarak peringatan Maulid Nabi di wisata religi Bongo. Sudah ada? Oh, terputus. Kami coba menunggu Anda di sore ini. Ada Kepala Desa Bongo Pak Yamin Esnusi dan Ketua Panitia Pak Ramli Ibrahim Nasim ya. Dan sudah ada penelpon. Oke, baik. Kita akan tunggu Anda semuanya pendengar di live chat dan di telepon setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.
Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Gorontalo dan juga di streaming kami RRI Gorontalo. Kami masih akan tetap lanjutkan kebersamaan di Tamu Kita sore ini yang masih menghadirkan Kepala Desa Bongo Pak Yamin Esnusi dan Ketua Panitia Pak Ramli Ibrahim Nasim. Dan kami mengajak Anda untuk bersama-sama di layanan telepon 0821 9664 8664. Ayo kita bersama, karena di sini masih tetap berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. 12 Rabiul Awal yang puncaknya di Desa Bongo itu akan dilaksanakan tanggal berapa, Ayah? Tanggal 8. Tanggal 8 ya. Iya. Besok ya. Iya. Oke. Kalau di layanan telepon sudah ada? Silakan bergabung. Belum ada ya? Belum ada? Oke, 082196648664. Ayah dan juga Pak Ramli sambil menunggu telepon. Ini biasanya pengalaman tahun-tahun kemarin, kan kalau momen-momen seperti itu pasti banyak orang. Iya. Lalu lintasnya bagaimana pengaturannya? Ya, jadi kalau misalkan untuk pelaksanaan di satu minha walaupun di hari hanya itu memang kita sudah dibantu oleh pihak pemerintah, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi Gorontalo. Mereka akan memberikan bantuan tentang pengamanan dan netralisasi jalan itu dari DLLAJ maupun Pol PP. Satpol juga ada Satpol ya? PP. Jadi seperti itu, biasanya seperti itu. Kemudian sudah ada juga masyarakat yang turut membantu dalam pelaksanaan pengamanan tersebut. Ya, seperti itu. Pak Ketua, Iya. itu diwajibkan Tolangga dengan Toyopo itu mengkas turun itu jam-jam berapa? Nah, jadi sesuai apa yang kami sampaikan ke masyarakat. Nah, jadi Tolangga itu bisa dibawa ke masjid mulai pukul 6. Ya. Ya, karena panitia juga butuh persiapan. Jam 6 sudah ada di masjid Ya, atau jam baru? 6 sudah mulai dibawa. Oh, ya. Dan dia bisa selesai sebelum waktu doa. Jadi doa yang kita sudah rencanakan itu jam 9. Doa jam 9 Ya, yang doa harus. jam 9. Jadi mulai jam 6 itu Tolangga mulai dibawa ke masjid dan juga akan beberapa Tolangga akan diparadekan. Ada parade? Iya. Iya. Kalau parade ini nanti rutenya dari mana ke mana ini, Pak Ketua? Jadi rute untuk parade itu hanya sekitar 100 meter dari lokasi karena mengingat banyaknya pengunjung yang memadati area masjid seperti pengalaman tahun-tahun kemarin seperti itu. Jadi hanya 100 meter sambil mengiringi Dari mana ke mana? dari pertigaan Bongo Iya. menuju ke masjid itu kurang lebih 100 meter. Masjid mana? Masjid At-Taqwa. At-Taqwa. Iya. Oh. Dan juga di belakangnya akan ada iringan pejabat dan juga pengambilan adat Longgo. Nantinya yang akan hadir pejabat Pak Bupati. Ya, Pak Bupati sudah insya Allah bisa Ya. hadir dan juga sudah menyatakan kesediaan beliau. Pak Gubernur itu masih menunggu konfirmasi dari protokoler yang kemarin kita temui. Ya. Seperti itu. Ya, baik. Di telepon sudah ada. Halo. Penelpon minta tolong dikecilkan volume radio kontrolnya, Bapak. Tipe Arnold Poli ini yang begini. Kalau Basar ini suara telepon, pasti tipe Arnold dari Tulabolo. Pak Arnold. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sapa? Pak Arno. Itu saya so bilang apa ti Pak Arnold. Kalau DP radio itu jaga bangun ti Pak Arnold itu. Pak Arnold, saya minta tolong ti Pak Arnold volume radio dikecilkan ya. Iya. Halo. Ya, boleh. Dengar di speaker telepon li Pak Arnold saja saya suara. Dapat dengar? Oke, dapat dengar. Oke, lanjut Pak. Begini.
Ada yang Assalamualaikum para narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga termasuk juga sama dengan pengaturan Bapak di sana. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, cuma bedanya di situ kan sudah pejabat-pejabat tinggi ada, kemudian banyak kan orang. Kira-kira bagaimana mekanisme Bapak tentang biasanya kan itu walima dengan toyopo, telangga itu kan dari penjikir semalam tentunya itu kan mendapat hadiah tahu. Iya. Kira-kira bagaimana pengaturannya? Apakah itu semua orang itu yang mendapat atau cuma hanya orang yang memang semalam itu ada badikili. Sementara memperingati itu. Oh iya. Satu malam persis itu. Nah kemudian finansialnya Pak, mohon maaf ini. Finansialnya kira-kira bagaimana Pak? Apakah hanya khusus untuk bagi penjikir itu, atau dari bapak-bapak kita dari petinggi-petinggi ini, tetapi itu akan mendapatkan finansial itu sepertinya sedekah. Sekedar begitu Pak pertanyaan. Terima kasih Pak Arno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya karena ini ada dua narasumber, saya coba satu lagi ya. Sudah ada penelpon, silakan 082196648664. Penelpon, selamat sore. Assalamualaikum. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, silakan. Pak Amir Pak Yamin Nur, dengan Pak Ramli. Pak Ramli. Iya. Ya. Bapak Kades dan Bapak Ketua Panitia. Mungkin kita pernah bertemu waktu dengan SMK di sana. Jadi begini Pak, saya menyampaikan selamat buat bapak-bapak ini. Luar biasa ini Desa Wohu ini mampu meraih sebagai desa wisata nasional itu. Dan ini yang harus kita dukung bersama, karena ini merupakan potensi bagi provinsi kita. Sehingga yang menjadi saran kami Bapak Ramli, Pak Yamin, walaupun ini sudah mengarah maju, tadi kami masih salut mempertahankan eksistensi dari ketradisionalannya walima itu masih baik. Untuk itu kami berharap semoga hal yang indah dan mulia ini senantiasa dipertahankan, karena ini merupakan kebanggaan tradisi yang sangat baik. Dan menyangkut apa-apa yang bersifat mungkin sudah mengarah kepada nasional. Yang pertama penataan jalan seperti yang ditanya oleh Bu Indah itu luar biasa DLAJ dan Satpol baik PP. dari pemerintah Bonemolang dan provinsi. Semoga masih senantiasa membantu saudara-saudara kita yang ada di Bongoin di Wohu ini. Dan insya Allah kami memang berniat, tapi kami mau diajak oleh kantor ke sana ini Bu Indah. Iya. Tapi mungkin dipersingkat Pak. Waktu saja. Terima kasih. Terakhir, semoga kegiatan ini sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, yang kedua itu pernyataan dan dukungan. Pertanyaan dijawab. Silakan Pak Kades dulu yang jawab. Iya, terima kasih. Yang pertama, sebelum saya menjawab terkait dengan mekanisme, tata cara pembagian dan siapa yang mendapatkan. Yang pertama bahwa kita harus pahami dulu bahwa acara ini bukan hanya sekedar acara seremonial saja, namun lebih pada histori mempertahankan nilai budaya yang lebih menonjol kepada agama, kan seperti itu. Maka kami juga sangat berharap kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, mari kita sama-sama mendukung dan melestarikan budaya seperti ini. Karena memang di daerah Gorontalo perayaan Maulid Nabi itu hampir semua masjid melaksanakan. Tapi memang sedikit agak berbeda situasinya. Cuma memang di kita di Bongo itu sudah menjadi salah satu ikon budaya Nusantara. Itu perayaan Maulidnya memang seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan mekanisme itu memang yang wajib dan dinomorsatukan dalam pembagian amal daripada masyarakat itu memang mereka yang sudah semalam suntuk melantunkan zikir. Petugas di Kili. Iya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para petinggi-petinggi yang memang terkait secara langsung pada kegiatan itu. Tokoh-tokoh agama? Iya, tokoh-tokoh agama maupun tokoh pemerintah yang memang kita libatkan secara langsung untuk bersama-sama dengan kita dalam pelaksanaan perayaan ini. Contoh misalkan
karena ini sudah berbaur dengan pariwisata budaya, maka Iya. kemarin kita mendapatkan bantuan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo mengadakan 1 unit telangga. Itu dari pihak pemerintah Iya. provinsi. Kemudian dari pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun ini juga akan memberikan juga bantuan dalam bentuk 1 unit telangga yang akan diparadekan bersama dengan telangga-telangga ataupun walimah daripada masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi mereka-mereka ini yang akan kita hargai juga karena mereka sudah menghargai kita. Iya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian untuk mekanisme pembagian pendapatan finansialnya itu biasanya paling besar itu dari masyarakat langsung. Kontribusi langsung dari masyarakat. Kontribusi masyarakat. Jadi ya. biasanya di sana itu kita melihat sikon juga, Iya. menyesuaikan dengan sikon dan kemampuan masyarakat. Kita tidak menentukan bahwa sumbangan dari masyarakat harus segini, iya. harus segini. Seikhlasnya mereka. Iya, seikhlas sama mereka. Iya. Tetapi mereka sudah memahami karena Iya. ini sudah menjadi ikon besar di Provinsi Gorontalo Iya. khususnya. Mereka juga bangga loh Pak Iya. ya, menjadi masyarakat di Desa Bongo. Nah, sehingganya mereka memperhitungkan itu. Kasihan panitianya kalau kita misalkan tidak memberikan bantuan selain daripada walimah ini, misalkan finansial tadi, maka itu akan dikumpul oleh panitia yang sudah dibentuk dan diolah kemudian diperhitungkan dengan para penjikir. Nah, bisa seperti itu. Oke, baik. Pak Ketua Panitia menambahkan, silakan. Ya, jadi untuk mekanisme pembagian, nah biasanya kalau kita lihat saat ini ada beberapa masjid yang mungkin pembagiannya agak kacau kelihatannya. Itu wajar sih. Ya, Di mana-mana karena pasti memang, ada seperti ya, itu. tapi- Itu ini ya karena kebahagiaan mereka. Ya, ya. perayaan Oke. Maulid. Nah, tapi kalau di Bongo ini alhamdulillah Tertib. ya, Tertib, ketertiban itu yang kita utamakan. Karena tolangga ini memang kita sudah atur sedemikian rupa akan diberikan kepada yang dikili, yang selama ini tidak ada peserta dikili. tantangan mengatur ketertiban itu? Ada banyak ya. tantangan, besar tantangan. Jadi sehingga Tantangannya di kemarin mana, Pak? yes, Keadilan bagi pembagian seluruh itu. rakyat Indonesia. Jadi kemarin kita melibatkan Rema Muda Iya. sebanyak 70 orang untuk Oh. mengawal tolangga. Oh, Hanya gitu. untuk mengawal tolangga saja. Heeh. Sehingga tolangga bisa terjaga dan selesai sesuai dengan peruntukannya. Mm-mm. Gitu. Pak Ketua, saya mau tanya, kalau Pak Ketua kan orang di situ Olo kan? Ya, sama-sama. Sama-sama kan? Ya, Berarti tahun lalu itu Pak Ketua tahu berapa tolangga dari masyarakat yang diantar di masjid itu, dan apakah ada target juga tahun ini, apakah harus sama atau lebih begitu? ya. Jadi tahun kemarin kita yang tolangga yang masuk itu 116. Banyak ya? Ya. Terdiri atas yang ukuran besar kurang lebih 60%. Nah, itu ukuran besar. Iya. Nah, kemudian jumlah peserta dikili tahun kemarin itu 81 orang. Oh. Yang Ya. memang pakar Yang memang Yang pakar-pakar di Ya, situ karena ya? di At-Taqwa itu kita melihat yang pakar juga, Iya, bukan iya. yang baru belajar, karena Oh, kita iya. menerapkan orang-orang yang memang pakar dikili sebagai penilai, sebagai jurinya. Jadi kita bisa ketahui mana yang memang melaksanakan dikili ini dengan benar, atau ada juga yang hanya diam dan suka tidur sampai pagi. Batung ke bubur ayam. Iya. Seperti Iya, itu. baik. Pak Ketua, ini juga saya mau tanya, kalau di tolangga itu apakah sudah ditentukan satu rumah itu harus bikin tolangga yang ukurannya begini, yang rumah di sana harus ukuran yang raksasa, rumah di sana lebih, apakah begitu? Nah, tidak ya. Tidak Jadi ya? sesuai keikhlasan Sesuai dan keikhlasan, kemampuan ya. melihat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kades, kondisi Oh iya, baik. ya, As- ekonomi. Iya, tahun lalu tolangga raksasa ada berapa, Pak Kades? Kalau yang raksasa itu sebetulnya bukan tidak bisa dikatakan raksasa ya, sebetulnya begitu. Karena begini, ada yang kecil tetapi isinya padat. Oh, gitu. Ada yang besar tetapi jarang, isinya jarang ya isinya. Ya, jadi memang kelihatan tolangganya yang besar. Besar. Tetapi tidak harus kita kategorikan bahwa itu tolangga raksasa atau seperti tidak. Lebih pada pemaknaan. Oh. Kalau saya melihat seperti itu sih. Iya. Jadi
apa sih yang harus kita berikan untuk sebagai hadiah atas kelahiran Nabi, kan seperti itu. Tidak harus raksasanya, tidak harus ini, cuma memang kalau memang kita untuk lebih memeriahkan ya harusnya seperti ini. Tetapi tahun kemarin itu ada kurang lebih hampir 20-an Pak Ketua ya, hampir 20-an yang memang besar-besar, isinya itu seribuan biji kue. Itu khusus kue. Kan di dalam itu nanti akan ada nasi kuning. Iya, nasi bilinti. Iya, nasi bilinti biasanya seperti itu kan. Nah, kemudian yang standar-standar ini juga banyak. Ukuran-ukuran standar itu juga banyak. Maka seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, kita dari panitia ataupun pemerintah desa itu tidak memberikan statement ataupun perintah kepada masyarakat untuk wajib melaksanakan. Tetapi kalau masyarakat merasa bahwa ini benar-benar bisa dilaksanakan sesuai dengan maka mereka berbondong-bondong untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan maulid itu. Iya. Nah, seperti itu. Iya, Pak Ketua Panitia, ini sebelum ada dikili itu disuarakan ya, berarti ada acara seremonialnya juga Pak ya? Iya. Malam itu? Iya, iya. Besok malam ya? Iya, besok malam. Jadi akan ada haul. Haul, doa. Haul, ya, doa. Doa untuk para leluhur dan juga pendiri desa wisata religi. Iya. Ya, sebagai bentuk ucapan terima kasih telah ya dan penghargaan ya, pada beliau-beliau almarhumah yang telah berjasa dalam mendirikan dan mengantarkan desa Bongo ini menjadi terkenal sampai saat ini. Begitu, iya. Salah satunya adalah perintis atau pendiri atau penggagas yang memberikan ide Pak Yosef almarhum Yosef Tahir Ma'ruf ya. Ya, insya Allah tidak salah ini namanya, insya Allah. Al-Fatihah buat almarhum. Amin insya Allah. Baik, di sore ini juga pendengar kami masih memberikan kesempatan Anda untuk menanyakan tentang tradisi walima yang ada di Desa Bongo ini. Ya, silakan. Pak Hasan, Mbak Ita Hasani, Pak Tilanggio, silakan. Mbak Ita langsung bertanya ya. Ya, Pak Hasan Poli delay. Oke, saya mau tunggu. 3, 2, 1. Pak Hasan, oke, skip dulu ya. Kita coba dan mohon kerjasama Anda pendengar ketika Anda mendengarkan melalui streaming atau di aplikasi RRI Playgo, Anda bisa matikan dulu atau kecilkan dulu volumenya. Jadi suara saya bisa didengar di speaker saja supaya tidak delay. Sudah tersambung kembali dengan penelpon? Terputus. Oke. Saya coba menunggu kembali di 0821 9664 8664. Pasti orang-orang suka mau bertanya, ini ada ketua panitia, ada Tipak Kades, semarak dan juga ada euforia masyarakat di Desa Bongo ini seperti apa besok atau hari Minggu. Ya, halo. Penelpon, iya penelpon. Ya, Mbak Ita. Ya, Toduolo, saya. Toduolo Mbak Ita. Mau bertanya. Saya. Pelantun zikir sampai dalam. Halo. Ya. Jo, saya ya. Toduolo. Ini si Mbak Ita. Ya, pertanyaan kepada ini Pak Ketua Panitia. Pelantung zikir sampai 80 orang itu melalui undangan khusus dan apa namanya itu lagi baru apa namanya mempertahankan memang apa yang terangkan lebih dari dulu itu sampai sekarang itu dipertahankan. Sekarang di desa-desa lain itu sudah sedikit-sedikit sudah merubah, mulai kurang itu telangga, hanya menggunakan loyang. Baik. Itu sebenarnya sudah menghilangkan tradisi yang lebih dari dulu itu. Ya, baik Pak. Baru isi telangga itu sebanyak ini makanan tiap saji, makanan kios. Oke. Ya. Ini seharusnya harus tidak bisa merubah dari tradisi yang dulu. Iya. Ini kan baik. Apa namanya sudah dirintis oleh orang dulu itu harus kita seperti saya salut dengan ini
di pelaksanaan di Desa Bubau ini, di Bongo ini. Desa Bongo, ya. Seharusnya harus begitu Pak Ketua, Pak Kades. Ya, baik. Terima kasih Pak Mbak Ita Hasani dari Patilanggio atau Tipa Hasan. Kita ini dulu ya, kita jawab dulu ya. Ya, Silakan. Ti Ayah dulu. Iya, jadi untuk di Mbak Ita tadi, ya terima kasih banyak atas support. Insya Allah ini akan terdengar oleh seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pergeseran itu sebetulnya tergantung hati kita, niat kita. Namun yang harus kita pahami bahwa isi dari Tolangga itu sebetulnya punya makna tersendiri. Dan itu yang lebih paham ya mungkin ada sesepuh-sesepuh kita, ada Pak Haji Karim Pateda, Pak. Jadi kalau memang kita mau belajar dan mau mengetahui isi dan makna apa saja, kenapa harus dipertahankan seperti itu, sebetulnya ada nilai-nilai yang terkandung yang memang harus kita tahu seperti itu. Maka ketika ada orang-orang yang paham seperti Pak siapa tadi? Pak Ita Hasani tadi, karena memang paham beliau, maka beliau mengkonter seperti itu karena memang beliau paham makna dan apa yang sudah dirintis oleh orang-orang tua kita itu sebetulnya punya makna tersendiri, histori tersendiri. Nah, ketika hari ini sudah diganti dengan loyang, dengan ember, sebetulnya tidak jadi masalah, tapi maknanya yang sudah hilang. Iya ya. Iya, karena kenapa harus kue ini? Ya. Itu ada lambang dari kehidupan orang-orang tua kita dulu. Kenapa harus begini? Itu yang harus dipahami oleh para pengamal sebetulnya, menurut saya seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat Mbak Ita, insya Allah sehat selalu. Mudah-mudahan ini akan terdengarkan oleh seluruh pengamal di Provinsi Gorontalo. Ya. Seperti itu. Di Ketua Panitia silakan menambahkan. Jadi terima kasih. Kalau di Masjid At-Taqwa itu peserta dikili kita tidak pernah menerapkan undangan. Oh, jadi inisiatif mereka sendiri iya, Pak Ketua? Yang datang. Kita pernah 2010 itu kurang lebih 300 lebih peserta dikili. Wis. Hampir 400. Delopas itu di Masjid At-Taqwa. Pokoknya mau kasih pas. Pitada berarti. Nah, jadi 300 lebih peserta dikili. Nah, Masya tahun Allah. kemarin itu 81 kita anggap jumlah yang sedikit. Sedikit. Iya. Berarti pecah rekornya itu di tahun 2010 ya. Ya. 300 petugas dikili yang memberikan partisipasi untuk baru itu dorang mau dapat amplop semua. Nah, ya. Jadi untuk peserta dikili ini kita memang semua dapat amplop. Ya, tapi waktu itu kita sesuaikan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ada yang memang yang ahlul, ada yang memang hebat-hebat dan ada juga yang baru belajar yang masuk. Sehingga kita waktu itu ada namanya tingkatan untuk pemberian yang duduk di mana duduk? Di Bulita. Ya, Bulita itu yang utama yang memang pakar-pakar. Seperti itu. Yang dituakan mungkin ya. Iya. Bukan ada juga yang muda memang ada juga yang sudah muda, pakar. Yang sudah pakar. Ya. Masya Allah. Nanti sebentar mau tanya DP nomor telepon. Karena ini kan hal yang memang harus dilestarikan. Jadi memang ini harus dilestarikan dan harus ada regenerasi. Iya kan, seperti itu. Oke, sebelum karena kita sudah di penghujung waktu ini, saya juga mau tanya nih Pak Kades atau Ti Ayah dan Pak Ketua Panitia. Ini Tolangga, masyarakat hanya di Desa Bongo yang Bakase atau desa-desa lain juga ikut memberikan? Jadi untuk kita khusus Desa Bongo, kita khusus Desa Bongo itu secara otomatis adalah masyarakat yang ada di Desa Bongo, itu yang pertama. Yang kedua, instansi-instansi yang ada di Desa Bongo itu sendiri, misalkan sekolah. Sekolah juga berpartisipasi. Membawa nama sekolahnya masing-masing. Entah itu dipikirkan oleh anggaran sekolah atau dihimbau dari siswa atau apa, itu urusan pribadi pihak sekolah sendiri. Tetapi mereka selalu berpartisipasi selama ini sih. Kemudian ada juga dari lembaga-lembaga kayak Karang Taruna, BPD, itu punya partisipasi sendiri juga untuk membantu masyarakat agar penjikir benar-benar puas dan merasa nyaman begitu. Ini khusus di Desa Bongo ya? Khusus untuk Desa Bongo. Kalau kemudian ada juga desa-desa lain yang ingin berpartisipasi. Ya, ada desa-desa tetangga ada biasanya Desa Lopo, Desa Buhuda ada. Paling banyak itu dari Desa Buhuda. Karena memang Buhuda itu adalah mekaran dari Desa Bongo. Kemudian ada lagi dari
pusat pemerintahan kecamatan dari Desa Kayu Bulan biasanya ada juga. Itu ada. Jadi kepala desa sekecamatan itu biasanya turut berpartisipasi juga. Oke. Ada. Kalau Masjid Kuba yang di atas itu setelah didoakan di Masjid At-Taqwa, apakah ada masyarakat yang ritualnya ke sana? Jadi tidak seperti itu. Kalau memang perayaan berada di Masjid At-Taqwa, maka sampai selesai pun ada di Masjid At-Taqwa, tidak digabungkan dengan Masjid Kuba. Nanti itu akan diagendakan secara tersendiri pelaksanaan Maulid di Masjid Kuba Emas itu ada atau Masjid akan ada. Oh, akan ada. Akan ada. Berarti tahun-tahun sebelumnya belum ya? Tahun kemarin ada. Tahun kemarin ada. Itu dilaksanakan pasca dari Masjid At-Taqwa ya? Pasca dari puncak acara keseluruhan itu dilaksanakan di puncak di Masjid Kuba. Panitianya masih tetap yang di Masjid At-Taqwa? Tidak lagi? Ada sebagian yang di panitia At-Taqwa ikut jadi panitia di Masjid Kuba nanti. Di situ apa yang dilaksanakan di Masjid Kuba? Sama sebetulnya. Doa. Tetap pelaksanaan pelantunan zikir dari setelah Isya sampai besok paginya, kemudian ada pembagian juga walimah. Sama sebetulnya. Iya, baik, kita sudah di penghujung waktu ini. Saya ke closing statementnya saja nih, Pak Kades atau Tiaya dan juga Ketua Panitia. Ini apa yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan semarak tradisi peringatan Maulid Nabi di Desa Religi Bongo ini, Pak Kades, silakan. Iya, yang pertama kami sangat mengharapkan kepada pemerintah untuk tidak pernah berhenti memberikan support dan memberikan kegiatan-kegiatan ataupun pelatihan-pelatihan kepada generasi kita untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya yang religi seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sangat berharap bahwa generasi muda kita itu mau belajar tentang apa itu dikili, supaya kegiatan-kegiatan ini tetap terjaga secara terus-menerus. SDM-nya pun tetap terpelihara itu seperti itu. Karena perayaan Maulid Nabi di Desa Bongo ini sudah menjadi ikon budaya, itu kan yang harus kita pahami. Tapi mengandung nilai keagamaan. Maka ini yang harus dipahami oleh generasi muda kita. Jadi akan ada, ketika kita mau mempelajari tentang Maulid Nabi, maka akan ada dua yang kita pelajari sekaligus, tentang budaya dan tentang keislaman. Kan seperti itu. Maka kami dari pemerintah desa itu insya Allah tahun depan akan menyelenggarakan kegiatan seminar budaya dan adat. Itu kita akan anggarkan dari dana desa untuk generasi muda kita, supaya mereka ada motivasi dan ada yang bisa merangsang mereka untuk ikut berpartisipasi secara langsung bagaimana mempelajari tentang budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang bernilai agama. Jadi seperti itu. Jadi dibuka untuk masyarakat lokal dulu. Oh, lokal dulu. Iya. Saya tidak boleh ikut berarti ya? Tergantung. Dan pematerinya kita akan upayakan insya Allah dari mereka-mereka sesepuh-sesepuh atau orang-orang tua kita yang berada di lembaga adat daerah. Iya, baik. Seperti itu. Soalnya saya sering ke sana, ke Kayu Bulan. Ada CP Ipar yang tinggal di sana. Jadi memang saya bisa melihat bagaimana suasana di Desa Bongo itu. Oke. Pak Ketua, silakan. Ya, jadi dari saya sebagai Ketua Tamir Masjid, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pengunjung untuk tetap menjaga ketertiban. Karena ini yang memang kita upayakan sedemikian rupa. Mengingat banyak tolangga yang masuk. Nah, ini banyak orang yang menginginkan pembagian ini, kue ini untuk mereka, tapi panitia semua sudah menyampaikan bahwa ini khusus untuk pejikir. Maka dari itu kami menyampaikan bagi para pengunjung yang insya Allah akan datang ke Bongo untuk bisa menghormati apa yang kami lakukan, apa yang kami laksanakan sebagai bentuk adanya ketertiban yang kita jaga sejak dari dulu. Seperti itu. Iya, semua boleh Ambe, semua pasti mau dapat itu kue-kue itu, terkecuali yang sopaten di pagar itu. Iya. Iya, mungkin satu lagi dari saya, Mbak. Secara kebetulan begini, masyarakat itu sudah ada menyediakan
di rumah selain tolangga yang sudah akan dibawa ke masjid itu, harapan daripada masyarakat ini menyediakan di rumah itu supaya keluarga yang datang tidak kebagian di masjid. Iya, tidak kebagian di masjid itu sudah ada pembagiannya di rumah. Oh, semua rumah ada Pak? Iya, hampir semua, bukan kalaupun mau dibilang semua, ada rumah-rumah mereka yang belum mampu. Jadi seperti itu. Jadi hampir semua rumah itu membuat kue ini supaya pengunjung walaupun tidak sempat ke masjid, tetap akan dapat kan seperti itu. Dan kalau pengalaman kita tahun kemarin, kita sempat bersama dengan Karang Taruna dengan Bank Indonesia kemarin itu kita disupport untuk ada pembagian kolombengi itu sepanjang jalan oleh anak-anak Karang Taruna. Nah, karena tahun ini memang sedikit situasinya untuk peningkatan ekonomi kita memang sedikit agak menurun, kapasitas ekonomi kita masyarakat masih agak sedikit menurun, maka tahun ini mungkin itu belum diadakan, tetapi kita lihat sampai dengan sebentar malam ini gerakan Remah Muda ini apakah mereka mampu, maka berarti besok itu akan ada. Ini sebenarnya pihak-pihak yang digandeng ini selain Karang Taruna apa saja? Siapa saja? Dari pihak mana saja? Iya, jadi kalau yang tahun ini kita memang yang pertama adalah Karang Taruna, yang kedua adalah kelompok sadar wisata ikut. Pokdarwis ya? Ya, Pokdarwis ikut di perayaan ini secara langsung. Kemudian seluruh masyarakat, seluruh masyarakat bergabung untuk mensukseskan kegiatan Maulid Nabi tahun ini. Ya, baik. Nah, itu. Terima kasih, kita sudah di menit ke-55 dari jam 4 sore pendengar. Untuk tamu kita di sore ini, terima kasih untuk penelpon yang belum terlayani. Mudah-mudahan insya Allah di topik yang lain kita bisa melayani Anda. Dan terima kasih untuk Pak Kepala Desa Bongo, Pak Yamin Esnusi. Terima kasih untuk Ketua Panitia Pak Ramli Ibrahim Nasim, Pak, sebagai Ketua Takmirul Masjid Taqwa juga ya. Ya, Masya Allah. Dan insya Allah kita sehat selalu. Silahkan bisa bergabung dengan masyarakat Bongo. Boleh mau ke sana Pak? Jadi cari Joti ayah ini ti ayah pemuka, ini ti Pak Ketua Panitia Pemuka. Kalau tidak mau dapat kue, boleh mau pergi di rumah-rumah ya Pak Kades dan Pak Ketua. Tedualo. Tapi yang pasti saya yakin semuanya pasti kebagian. Sudah pasti. Tahun lalu juga RRI ke sana, Masya Allah. Alhamdulillah kalau begitu ya. Iya. Baik, kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain topik, lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.